Ana pernah menghadiri sebuah acara pengajian remaja yang bersifat registrasi, berbayar. Namun ketika hari H banyak peserta yang tak memperoleh lokasi duduk, bahkan cuma bisa mendengar saja dari lobi. Sedangkan tertera jelas bahwa peserta terbatas. Apakah hal tersebut termasuk menzolimi? Menzolimi. Saya sampai hari ini tidak pernah membuat pengajian berbayar. Tidak pernah diundang minta hotel bintang 5, tidak pernah minta belikan tiket VVIP harus kelas eksekutif, tidak pernah mewajibkan panitia harus pakai pesawat Garuda, tidak pernah mewajibkan harus begitu begini begono, yang penting saya datang. Ini saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Karena banyak fitnah-fitnah, nelpon orang dari satu daerah, Ustadz Somad kenapa nggak datang? DP kan sudah kami kirim. Sama siapa kau kirim? Nah, yang kemarin tim datang kepada kami, bukan tim saya bukan model begitu, saya ustadz, saya bukan artis. Walaupun banyak artis minta foto sama saya. Nah itu. Jadi kalau kalian buat pengajian kapasitasnya 100, jangan buat 150, over capacity. Ingat, sekecil apapun pengkhianatanmu di dunia akan kau pikul di akhirat. Makanya kata Nabi, nanti di akhirat itu ada orang yang memikul kambing yang mengembek karena curang dalam zakat kambing. Ada yang memikul lembu yang mengemuh karena curang dalam zakat lembu. Sekecil apapun, sebesar apapun dituntut. Jangan heran nanti di akhirat ada yang memikul kijang Innova plat merah karena kau curang di dunia. Masih keren juga kalau mikul Avanza, mikul Alphard, keren. Ada di akhirat itu nanti memikul bakwan yang dulu makan 3 bayar 1. Itu kecurangan. Makanya saya tempat-tempat sekolah dulu saya cari itu sekarang. Sangka menangis di pintu Ka'bah, pergi ke Makkah, duit banyak, umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, selesai. Mana bisa? Dosa yang bersifat materi mesti kau bayar, mesti kau balik kan? Banyak yang menung kan? Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur, di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119. 0812 768 9119. Kalau emergensi 911. Kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana. Jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan. Dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat. Ternyata yang masuk tuh jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin tuh bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Ustadz, udah di ruqyah 2-3 kali, tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah. Laki saya ini pemarah, Ustadz. Sudah di ruqyah 5 kali, tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Emang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah aja. Sikit-sikit salah aja. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar, yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma ta'au, dia keluar malah ketawa jin tuh. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar?
sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Ustaz, bagaimana mengikhlaskan perceraian agar tidak depresi? 5 langkah. Jadi bukan asal-asal. Ini banyak nih laki-laki ini asal sudah marah balik ke rumah mengamuk. Padahal yang salah di kantor. Di kantor ditekan atasan, di jalan ditilang polisi. Sampai ke rumah yang kena bini. Lambat buka pintu, tolak 100. Ini orang zalim. Bergoncang tiang aras. Oleh sebab itu maka ada 5 langkah. Bukan asal-asal tolak. 5 langkah. Yang pertama, fa'izuhunna. Kalau dia tidak mau patuh taat, kau kasih nasihat. Adinda, kau sholatlah. Alah abang baru 2 kali pengajian dan nyuruh aku sholat. Dah, kalau tak mempan, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Adinda, kalau kau tak juga mau sholat, maka kita pisah tempat tidur sebulan. Itulah yang kau tunggu-tunggu kan. Tak mempan, naik SP3, surat peringatan 3. Wadribuhun, tempelenglah dia. Ada dalam Quran. Begitu pas mau ditempeleng, difotonya, diuploadnya ke FB. Teganya. Ditengok sama polisi. Tangkap. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Anda masuk sel. Tak ada saya pukul pak, ini buktinya. Loh kok bapak bisa tahu? Istri Anda friend saya. Oleh sebab itu tempeleng ini tak bisa lagi dipakai sekarang. Yang keempat, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Itu yang disebut dengan mediasi. Ambil keluarga perempuan, laki-laki duduk bersama. Judulnya, mau dibawa kemana hubungan ini? Ini anak keponakan kita ini tak bisa lagi duduk bersama, sudah macam Tom and Jerry. Akhirnya dialog. Kalau buntu tak juga, lahir dia yang kelima, barulah tolak. Tolak pun tidak langsung 100, tolak 1, tolak 2. Dia manual, bukan matic. 1 dulu. Tolak 1 itu indahnya 3 bulan. Kujatuhkan engkau, tolak 1. Masih ada waktu 3 bulan untuk rujuk. Boleh jadi hari ini panas berapi-api, tolak. Nanti malam hujan sejuk balik. Oh jadi Pak Ustaz kalau belum 3 bulan itu balik? Balik. Macam mana caranya balik? I beg to you my dear. Baliklah. Keras juga hati. Sampai 3 bulan tak balik-balik. Habis iddah. Macam mana? Kalau sudah habis iddah. Hati-hati lah. Takutnya datang Valentino Rossi Minang dia. Lapeh kijang kerimbu. Tapi kalau ternyata setelah habis iddah mau balik juga bisa. Bagaimana cara baliknya? Diakad balik macam nikah awal dulu. Mempelai laki-laki, perempuan, ada mahar, ada wali, ada saksi, ada ijab, ada qabul. Nikah balik. Itulah namanya pengantin baru stok lama.